Saya yakin Ibu Sofi sudah membagikan siapa yang bertugas ya. Mari kita mulai dengan pembelajaran. Silakan Padre Fidelis. Baik, saudari-saudaraku, selamat malam. Baik, pada malam ini kita akan mendapatkan pembelajaran dengan tema yang sangat bagus, perjumpaan dengan Allah. Maka mari kita baca teks yang sudah tersedia untuk membantu kita memahami tentang pertemuan dengan Allah. Silakan yang bertugas. Bacaan dari Injil menurut Yohanes. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Ibu atas bacaan yang sangat bagus dan indah. Dan memang teks ini sudah sering kita dengar, tetapi selalu menjadi hangat di hati kita ketika diulang, dibaca dengan penuh hikmat, dan kita sebenarnya sudah tangkap maksudnya. Hanya mari kita lihat sejenak komentar atas teks ini. Yang pertama dikatakan tadi dalam teks bahwa Bapa atau Allah adalah pengusahanya. Dan sedangkan Yesus adalah pokok anggurnya. Jadi sebagai pokok anggur, ia sangat bergantung pada Bapa pemiliknya. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa tanpa sepengetahuan, tanpa kehendak Bapa. Dan itu Yesus tunjukkan di dalam berbagai peristiwa.
sejak ia datang ke dunia ini. Mulai dari pembaptisannya. Bapa mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Juga pencobaan di padang gurun. Dia sebagai putra Allah, ia tetap teguh, tidak tergoda oleh rayuan setan dan iblis. Lalu dalam mujizat-mujizatnya juga, ia selalu memulai dengan doa. Dalam keputusan-keputusan juga ia semalam-malaman ia berdoa kepada Bapaknya. Termasuk dalam kisah sengsaranya hingga ketaatannya sampai mati di salib. Amat sangat terkenal dengan di Taman Getsemani. Sebagai manusia, ia merasa juga ketakutan. Tetapi dia berkata, bukan kehendakku, kehendakmulah ya Bapa. Maka melalui doa, Yesus meneguhkan hubungannya dengan Bapa dalam kebenaran sejati. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Yang ketiga, kita adalah ranting-rantingnya yang bersatu dengan Yesus, sang pokok anggur. Bagus sekali tadi dilukiskan, kalau bersatu dengan pokok anggur, maka bukan hanya hidup, tetapi berbuah. Dan ketika juga bagus relasi dengan pokok anggur itu, dibersihkan, maka buahnya melimpah. Sebaliknya, berpisah dari pokok anggur, tadi dikatakan ranting menjadi kering, ya, dipotong, lalu dikumpulkan, kemudian dibakar. Dan akhirnya ya tidak berbuah, dan itu mati. Ini secara singkat apa yang kita tangkap tadi dari teks yang telah kita dengarkan bersama. Yang berikut, mari kita lihat nilai spiritualnya apa. Ini pengalaman iman Padre Pio. Dia menuliskan suratnya ini. Dia katakan betapa baiknya Tuhan kepada semua orang. Jadi Bapa itu, Allah itu baik kepada semua orang. Tapi namun menurut pengalaman Padre Pio, ia lebih baik lagi kepada mereka yang sungguh ingin menyenangkannya dalam segala hal dan yang melaksanakan rencana ilahi dalam dirinya. Dan itu dia lakukan oleh Padre Pio. Seluruh hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan. Kemudian dilanjutkannya, sebisa mungkin ucapkanlah sering kata-kata ilahi dari guru kita yang terkasih. Fiat voluntas Dei, sicut in cielo et in terra. Itu doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi harus disesuaikan. Ya. Itu doa yang terus kita ulang-ulang, kata Padre Pio. Kehendakmu lah yang terjadi. Atau seperti Fransiskus selalu bertanya, what do you want to do? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dia selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bukan apa kehendak saya, tapi kehendak Bapa. Kemudian dilanjutkan, jangan takut pada musuh. Termasuk tadi dalam pesan-pesan yang baru kita dengarkan tadi melalui Ibu Evo. Itu musuh kita dunia ini. Padre katakan, musuh kita itu tidak akan dapat menggoyahkan perahu kecil jiwamu. Sebab Yesus
adalah nahkodanya dan Maria adalah bintangnya. Luar biasa. Jadi nahkoda dan bintang penunjuk itu adalah Maria, ibunya. Jadi selalu berdampingan. Dan itulah senjata kita untuk melawan musuh. Maka kita jangan lewatkan doa-doa rosario itu juga senjata kita melawan musuh setan yang selalu mengganggu kita. Kita masuk kepada inti tema kita dari bacaan tadi. Kita bertanya bagaimana berjumpa dengan Allah. Ada berbagai hal, tapi hanya beberapa saya sampaikan di sini dan sudah kita tahu. Padre Pio juga sudah membuktikan itu. Pertama, doa sebagai relasi. Dan itu tadi ditunjukkan oleh Yesus. Selalu ia berelasi dengan Bapa dalam doa semalam-malam. Dia selalu ambil waktu. Dia berdoa semalam-malaman kepada Bapa. Ketika dia mengambil keputusan pun, dia berdoa. Mohon petunjuk dari Bapa. Padre Pio biasa berbicara dengan Allah karena ia memandangnya sebagai sumber segala sesuatu, kebaikan tertinggi, dan tujuan utama setiap langkah hidupnya. Jadi selalu membina relasi dengan Tuhan. Doanya lahir dari imannya. Ya. Jadi buah dari doa itu adalah iman. Itu iman yang benar. Jadi iman yang melihat Yesus sebagai kehadiran yang nyata, real, dan pribadi dalam hidupnya. Itulah relasi pribadi yang tidak bisa tergantikan. Dari situ mengalir. Maka segala pilihan moralnya menempatkan Allah sebagai pusat dari segala keputusan dan perilakunya. Jadi sekali lagi, Allah sebagai pusat dari segala keputusan dan perilakunya. Itulah pilihan moral. Maka dikatakannya setiap pria dan wanita membawa kisah hidupnya sendiri. Itu yang pertama, itulah iman yang benar. Jadi kita mengungkapkan diri kita. Dan berdasarkan itu kita berbagi atas pengalaman iman kita itu. Dengan ketakutan dan harapannya ke dalam perjumpaan dengan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan. Makanya katakan kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Ungkapkan di hadapan Tuhan. Tidak pernah protes. Dia tidak pernah juga menceritakannya. Ya, apa ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, lalu apa harapan-harapan. Itulah kita nyatakan dalam perjumpaan, dalam relasi dengan Allah. Maka melalui doa itu, mereka melampaui segala bentuk doa yang hanya berupa rumus atau kebiasaan. Seperti bacaan hari ini. Yesus mengatakan, seolah bangsa orang Farisi itu menganggap diri kalau sudah ikut Taurat, sudah melakukan aturan-aturan itu, menjadi tiket bagi mereka untuk masuk surga. Maka mereka waktu mereka mengkritik Yesus, ya mengapa tidak cuci tangan waktu makan? Lalu Yesus memberi pelajaran kepada mereka. Ya, jangan juga hanya bagian luar kamu bersihkan, tapi utama bagian. Itu yang Yesus katakan. Jadi bukan hanya rumus, tapi relasi itu. Tapi relasi itu, iman yang berbuah itu akan tampak juga dalam relasi kita nanti dengan orang. Itu akan saya katakan terakhir. Jadi iman juga itu harus berbuah. Sama dengan tadi ketika kita bersatu dengan pokok anggur, ranting itu, maka berbuah. Dan itulah buahnya ketika kita berelasi dengan sesama kita dan seluruh ciptaan. Maka sekali lagi, doa adalah energi, ya, kekuatan untuk mengetahui kehendak Allah. Jadi doa itu jangan hanya soal minta, ya, juga boleh pujian, syukur, tetapi intinya ialah kita mau mengenai apa yang kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi itulah doa yang harus kita, energi untuk mengetahui kehendak Allah. Yang kedua,
bagaimana kita berjumpa dengan Allah itu sudah kita pahami beberapa waktu yang lalu, sudah kita bahas ini meditasi. Ya, meditasi. Jadi ingat saudara-saudariku, hidup kita ini mengalir terus bagaikan sungai yang terus mengalir, tidak akan kembali ke belakang. Terus. Tetapi ketika setiap detik, setiap saat yang kita lewati, ya kita harus meninggalkan sesuatu yang sebagai hasil relasi kita dengan Allah. Jadi kita hening merasakan aliran nilai kehidupan yang kita terima dari Allah. Kita sudah terima dengan cuma-cuma. Itu aliran itu. Jadi tidak akan kembali ke belakang. Maka hidup kita ini lahir, ya, sekolah, dewasa, bekerja, nanti kita pensiun, tapi pasti ada akhirnya, ada muaranya. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Maka setiap titik-titik itu yang kita lewati harusnya tetap bersatu dengan pokok anggur. Jadi meditasi amat kita butuhkan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam diri, dalam hidup kita. Ekaristi. Dalam liturgi Ekaristi, Kristus hadir secara nyata sebagai puncak pemenuhan akan karya keselamatan Allah. Jadi setiap kali kita merayakan Ekaristi, Yesus hadir, real, nyata. Kita berjumpa langsung dengan Tuhan. Dan bukan hanya berjumpa, dia memberi dirinya kepada kita. Dia membagi-bagi dirinya kepada kita. Dia memecah-mecahkan dirinya kepada kita. Untuk apa? Untuk kita kuat dalam menjalani hidup kita ini. Maka kalau ada kesempatan, jangan lewatkan perayaan Ekaristi setiap hari. Tadi saya barusan perayaan Ekaristi jam 6. Ada yang jauh sekali beberapa jam itu. Dia harus, karena tidak ada pastor di tempatnya, karena ada pertemuan. Dia kejar di sini, jam 6 tadi kami misa. Betapa kerinduan itu luar biasa, perjumpaan itu yang real, nyata, hadir. Kita adorasi seperti kemarin, penyembahan sakramen Maha Kudus. Mengapa kita sembah? Karena itu Yesus hadir. Inilah luar biasa. Tuhan selalu hadir, menghadirkan dirinya untuk keselamatan kita. Yang keempat, perjumpaan dengan sesama dan seluruh ciptaan. Apa tadi yang kita lakukan relasi dengan Tuhan? Seperti salib juga itu relasi vertikal dan juga ada relasi horizontal. Itu juga ada silang, perjumpaan dengan sesama dan seluruh ciptaan. Fransiskus dan juga Padre Pio menyadari setiap ciptaan memiliki nilai kehidupan. Dalam hewan, nilai-nilai itu tertanam dalam naluri kehidupan yang mereka miliki. Ya, bagaimana seganas-ganasnya harimau, dia melindungi anaknya. Itu. Naluri itu ada. Pada manusia nilai itu berupa kemampuan psikis, berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, nilai-nilai tersebut dapat ditransfer lebih efektif melalui pengalaman langsung, perjumpaan. Itulah perjumpaan kita dengan sesama. Dan di situ kita praktekkan berbela rasa, saling menghargai, saling menopang, saling berbagi cerita. Bukan sebaliknya saling menjatuhkan, saling menjelekkan, menggosipkan, tidak. Nilai-nilai kehidupan itulah yang kita bangun. Kenapa? Nanti akan kita lihat, kita ini manusia rohani. Tapi ingat sekarang ini, bumi kita, relasi dengan sesama lagi luka, lagi rusak. Bapak Paus Fransiskus kemarin, dia mengeluarkan 2 ensiklik, Laudato Si, dan yang terakhir Fratelli Tutti.
Dalam Laudato Si, dia menyatakan bumi ini adalah rumah kita bersama. Muncul itu karena memang bumi kita sedang terluka. Terjadi pemanasan global sekarang ini. Di mana-mana rusak lingkungan. Inilah yang terjadi. Hubungan antara manusia juga rusak. Terjadi peperangan. Sampai sekarang belum selesai perang Rusia dengan Ukraina. Israel dengan Palestina. Juga Kamboja dan Thailand. Inilah yang inilah relasi ini. Perjumpaan dengan sesama dan seluruh ini rusak. Inilah yang terjadi. Maka kita harus memperbaiki rumah kita bersama ini, kata Bapak Paus Fransiskus yang almarhum. Maka ada peluang dan hambatan berjumpa dengan Allah. Mari kita lihat apa peluang. Peluangnya ialah kita adalah makhluk rohani. Roh dari dasar roh. Karena mengapa? Kita dari pokok anggur. Kita diciptakan baik, paling baik. Dan sifat roh itu, maka sehebat apapun teknologi bisa mengkloning manusia, sama persis, bisa diberi jiwanya, tapi hal yang tidak bisa diberi adalah roh. Karena roh itu abadi, kasih, damai. Maka buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu dalam Galatia 5, 22, 23. Ini kita ini manusia rohani yang sudah bersatu dengan pokok anggur. Dan ini yang sering hilang saat ini. Maka itu tadi yang membuat bumi kita menjadi terluka. Hubungan sesama dikuasai nanti oleh hal-hal daging, hal-hal jasmani. Seperti tadi dikatakan pesan Padre Pio tadi. Mari kita lihat apa yang menguasai. Inilah hambatan. Next. Inilah hambatan kita. Sifat tubuh itu. Manusia sebagai makhluk berbadan. Apa sifat tubuh? Fana, naluri, nafsu. Apa itu? Badan, daging. Jadi perbuatan daging telah nyata, kata Paulus kepada umat di Galatia. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu tadi dunia tadi. Makhluk berbadan ini. Maka akhirnya kasih yang ada dalam hati nurani kita itu, ini yang membuat kabut itu, membuat kabut dalam suara hati kita itu yang ada kasih tadi ini. Yang menonjol tadi, makhluk berbadan ini. Akhirnya suara hati menjadi tumpul, menjadi mati suara hatinya. Yang ini yang muncul. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Paulus sangat-sangat mengerti dengan baik. Dan ini juga memberi pemahaman yang baik untuk kembali kepada jati diri kita sebagai manusia. Maka mari kita melihat apa jati diri kita sebagai makhluk rohani tadi, makhluk roh. Itu dilukiskan jati diri setiap orang Kristiani. Inilah jati diri kita. Padahal di mana-mana selalu berbicara dengan kasih.
Tapi tahukah apa itu kasih yang sebenarnya? Dan inilah jati diri kita. Apa kasih itu? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan. Inilah jati diri kita yang sudah bersatu dengan pokok anggur. Dan kalau kita berpisah dari pokok anggur, maka jadi tadi seperti yang dikatakan Paulus dalam manusia badani tadi. Itu yang terjadi. Maka saudara-saudariku, marilah kita kembali ke jati diri kita ini. Maka kalau ada waktu nanti, coba kita renungkan pelan-pelan teks ini, 1 Korintus 13:4-8. Kita ganti nama kasih itu menjadi nama kita masing-masing. Apakah saya ini Fidelis itu sabar, Fidelis itu murah hati. Ini kita renungkan bersama. Kita ganti nama kita. Dan dengan demikian kita akan mendapatkan buah yang melimpah. Dan buahnya itu kita akan rasakan. Itulah untuk pelajaran kita malam ini. Amat singkat, tetapi saya harap kita mengerti bagaimana berjumpa dengan Allah. Sekurang-kurangnya tadi lewat tempat yang sudah saya garis bawahi untuk kita. Lewat doa, relasi dengan doa, meditasi, ekaristi, perjumpaan dengan sesama dan seluruh ciptaan. Inilah kita berjumpa dengan Tuhan. Semoga bermanfaat untuk kita. Kita tutup dengan doa. Doa penyerahan diri kepada Santo Pio. O Santo Pio dari Pietrelcina yang mulia, Engkaulah Santo bagi milenium baru, sahabat dan penghibur bagi jiwa-jiwa kami. Engkau menolong kami semua yang berdosa. Melalui penderitaanmu, Engkau mengerti segala penderitaan kami. Kepadamu kami mempercayakan permohonan kami untuk segala hal yang baik bagi kami dan bagi orang-orang yang kami kasihi. Kepadamu kami menyerahkan jiwa kami agar belajar menanggung segala kesedihan hati. Kepadamu pula kami serahkan permohonan agar Engkau mempersembahkan jiwa kami kepada Perawan Maria, Bunda segala rahmat, supaya kami memperoleh keselamatan kekal dari Tuhan. Kepadamu kami titipkan permohonan doa untuk memohon kepada kebaikan ilahi, rahmat yang kami dambakan. Lindungilah kami di bawah naungan-Mu, jauhkanlah kami dari jerat si jahat, dan yang terutama, mohonkanlah kepada Yang Maha Tinggi
agar melalui pengampunan dosa-dosa kami dapat bertekun dalam perbuatan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Itulah pembelajaran kita malam ini. Saya kembalikan kepada Ibu Evo.